Maroko bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh pergi kemana? Ke Mekah. Berjumpa dengan seorang pemuda yang namanya siapa? Anggap saja namanya Pak Faiz. Yang pertama kali dia mimpi dia nggak percaya. Ini mimpi benar apa enggak nih? Masa saya suruh ke Mekah, dari Maroko ke Mekah, kan lumayan. Dia bangun, dia tidur lagi, mimpi lagi, sama persis mimpinya. 3 kali mimpi lagi. Jadi dalam satu malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah 3 kali. Dan mimpinya sama, suruh pergi ke Mekah bertemu dengan seorang pemuda. Apa yang ada dalam mimpi itu? Di mimpi itu Rasulullah katakan, sampaikan kepada pemuda ini, ubashiruka bi annaka min ahlil jannah. Sampaikan kepada pemuda ini bahwasanya aku berikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau adalah ahli surga. Siapa yang memberikan kabar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini orang soleh dari Maroko ini, dia pergi ke Mekah, dia pergi umroh. Sampai di Mekah dia laksanakan umroh, semua selesai. Lalu dia berusaha mencari kampung yang disebutkan oleh Rasul dalam mimpinya tadi. Dicari kampung itu. Sampai dia ketemu kampung itu dan dicari pemuda yang namanya siapa? Paksain diri di belakang. Iya, pegangan tangannya. Diri, gandengan tangannya, gandengan tangannya, gandengan. Nah, yang benar gandengan, Nabi. Nah, biar sama-sama. Sehidup, sengantuk. Ya. Singkat cerita, orang sore tadi mencari itu kampung dan bertemu itu kampung, dicari seorang pemuda tadi yang namanya siapa? Ceritanya namanya Faiz. Ditanya, ya Fulan, orang soleh tadi nanya kepada penduduk kampung tadi, ya Fulan, apakah ini kampung ini namanya? Betul. Apakah di kampung ini ada seorang pemuda yang namanya Faiz? Wah, ngapain? Ada apa kamu cari orang itu? Saya mau ketemu orang itu. Aduh, itu orang gak benar. Itu orang gak benar. Itu gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah baca Quran, gak pernah sedekah. Udah pokoknya orang sekampung udah tahu dia itu orang gak benar. Ngapain ente mau ketemu dia? Karena mau ketemu orang itu. Udah gak usah, percuma. Kalau orang soleh itu dari Maroko itu penasaran, ditanya orang yang lain lagi, kamu kenal Fulan bin Fulan? Ente nyari orang itu buat apa ente cari orang itu? Ngapain? Itu orang gak benar, itu orang gak beres, itu sampah masyarakat. Wah, gak percaya ini orang soleh ini, gak percaya. Akhirnya sampai yang ketiga kali tanya 3 orang sama jawabannya, sudah kata orang soleh tadi, tidak apa-apa, yang penting tunjukkan di mana orang itu, di mana saya bisa bertemu orang itu. Singkat cerita, dicari ketemulah itu. Awalnya orang soleh ini nggak percaya, masa iya Nabi Muhammad kirim salam dan menjanjikan surga sama orang yang nggak benar. Begitu dia lihat
ternyata memang penampilan orang itu tidak menjanjikan. Karena yang ada di pikiran orang soleh tadi, Rasulullah kirim salam kepada seorang pemuda, dipikir pemuda itu bersih, rapi, pakai sorban, pakai tasbih gitu ya, pakai sipat mata, pakai siwak dan sebagainya. Pikirannya begitu. Karena yang kirim salam siapa? Rasulullah. Ternyata pemuda yang dititipi salam itu adalah seorang pemuda yang dia nggak percaya penampilannya, tapi karena amanat Rasul didekati pemuda itu. Dia bilang, ya fulan, benarkah kau yang bernama Fulan bin Fulan? Ya, benar. Saya datang dari Maroko, datang ke Mekah melaksanakan umrah, dan saat ini saya baru selesaikan umrah saya. Saya akan sampaikan satu hal dan tidak ada kebohongan sedikit pun dari saya, karena saya baru selesaikan umrah saya. Ada apa? Saya sampaikan kepada engkau dengan kalimat yang tidak aku kurangi sedikit pun, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bi annaka min ahlil jannah. Ketawa ini orang ini, ente salah orang, ente salah orang katanya. Anak ini orang bejat, anak orang jelek, anak nggak pernah sholat, anak nggak pernah ibadah. Bagaimana bisa Rasulullah kirim salam kepada saya? Kata siapa? Kata pemuda yang dijumpai itu. Lalu diulang lagi sama Rasul, siapapun engkau, tidak ada yang aku sampaikan kecuali amanat dari Rasulullah. Bi anna Rasul yubashiruka bi annaka min ahlil jannah. Baru dia pegang kepalanya, dia langsung menangis. Anak pemuda tadi langsung nangis, dan dia ambil tangan Syekh itu. Kalau benar ini adalah dari Rasul, tolong sekarang juga kita pergi ke Masjidil Haram, kita tawaf bersama-sama, berangkat itu dari kampungnya menuju ke Masjidil Haram jalan kaki, sampai di depan Ka'bah dia tawaf. Begitu dia selesai tawaf 7 putaran, dia langsung duduk bersimpuh menangis, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang soleh yang dari Maroko tadi. Dia menangis sejadi-jadinya. Lalu si orang soleh tadi melihat ini anak muda sujud nangis lama, diambil tuh punggungnya, di panggungnya diambil, didudukan, lalu ditanya, wahai fulan, engkau mempunyai amalan apa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dan menjamin bahwasanya engkau ahli surga? Lihat, perhatikan, ini poin dari ceritanya. Amalan apa yang bisa menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga, meskipun zahirnya itu orang tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah, tapi dapat jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia sambil menangis dia bilang, aku ini seperti yang kau jumpai, aku ini seperti yang orang-orang katakan. Aku bukan orang baik, aku bukan orang ahli ibadah, aku tidak berbuat taat, aku bermaksiat, banyak dosa yang aku lakukan. Namun demi Allah, kalau ada satu hal yang aku lakukan hingga saat ini yang menjadikan sebab aku mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah wahai guru, wahai syekh, wahai orang soleh, bahwa hingga detik ini aku tidak pernah menerima gaji daripada pekerjaanku, kecuali sebelum sampai ke rumahku aku bagi dua, sebagian untuk kehidupanku dan sebagian aku sedekahkan kepada seorang janda yang mempunyai 3 anak yatim. Allah, lihat. Dan amal ini tidak pernah
ada yang tahu, siapapun aku lakukan tidak ada yang tahu kecuali hari ini hanya engkau yang mendengarkan cerita dariku. Paham? Jadi ada satu amalan yang jika dilakukan oleh kita, maka amalan itu akan menjamin atau menjadikan atau menjadi jalan kita mendapatkan salam dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan janda-janda yang susah, yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia mempunyai anak-anak yatim. Yang kedua, menyembunyikan amal-amal soleh, sembunyikan amal perbuatan kebaikan kita, jangan sampai orang lain mengetahui. Dua poin inilah yang menjadikan seorang pemuda tadi, meskipun dia ini tidak banyak berbuat taat, banyak dosa, namun dia istiqomah dalam kebaikan ini, istiqomah dalam menjaga, istiqomah dalam memperhatikan, istiqomah dalam menyayangi anak yatim, maka menjadikan dirinya itu mendapatkan salam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana jika seorang yang setiap harinya berbuat taat, dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia tidak bermaksiat kepada Allah, dan sekaligus dia juga menyantun, menyayang anak-anak yatim tanpa orang lain tahu. Kalau pemuda yang banyak dosa tadi memperhatikan anak yatim, menjadikan dirinya mendapatkan salam dari Rasulullah, bagaimana kalau kalian anak-anak muda yang ibadah kepada Allah juga memperhatikan anak-anak yatim? Jelas? Nah, ini bulan yang penuh berkah, bulan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk turut merasakan apa yang orang lain rasakan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Di antara kita banyak orang-orang yang kelaparan, banyak orang-orang yang telat makan, banyak orang-orang yang susah makan. Ini hikmah, di antara hikmah-hikmah Ramadan adalah kita juga merasakan lapar dari pagi sampai sore, agar turut merasakan bagaimana kaum fakir, bagaimana kaum duafa merasakan lapar. Di bulan Ramadan ini perbanyak kita bersedekah, bulan Ramadan ini perbanyak kita beramal soleh, bagi santuni mereka janda-janda yang mempunyai, yang ditinggal mati oleh suaminya, yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim, beri mereka, beri mereka. Perhatikan juga anak-anak yatim, anak-anak yatim yang susah, perhatikan mereka, sayangi mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Kesimpulan daripada pelajaran kita pagi hari ini, ya, yang pertama seperti yang kita dengar, untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, ya, berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang memang sudah dinaskan, diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang dhaif, du'afa, orang-orang susah, ya, para pengemis, fakir, miskin, ini adalah orang-orang yang sudah dinaskan oleh Allah untuk kita berbagi. Jangan pernah selalu mengatakan, oh saya kan sama yatim juga, oh saya kan juga miskin. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan. Untuk yang kedua, pelajarannya adalah sembunyikan setiap amal-amal kebaikan kita dari pandangan manusia. Tidak perlu orang lain tahu apa yang kita lakukan, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedikit-sedikit pamer, jangan sedikit-sedikit ria dengan amal-amal kita, karena amal-amal kita ini belum tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat kita menyembunyikan amal-amal kita dari pandangan manusia,
bisa jadi itulah yang menyebabkan kita mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Baca suratul Fatihah, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat, sehingga ilmu-ilmu yang kita raih, yang kita dapat, lebih menjadikan diri kita orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang selalu tawadu, dan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Ya Rabbi, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempurnakan